Welcome to my channel Christian Apologet. Shalom Sobat Christian Apologet dimanapun berada. Segala pujian syukur, hormat dan kemuliaan kita naikkan hanya kepada Allah Tritunggal. Puji nama Tuhan. Kiranya kita senantiasa terus dapat menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang, dan hidup kita sungguh-sungguh diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan perdebatan antara Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia dan kawan-kawan yang ada dengan polemikus muslim atau debaters muslim, yang dimana di dalam perdebatan kali ini mereka memperdebatkan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu dia menikah dengan Zainab. Tetapi di dalam pernikahan tersebut itu dikatakan tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada mahar, dan yang menikahkan kedua orang ini adalah Allah itu sendiri. Dan kita akan melihat bagaimana respon daripada pihak muslim terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul dengan rekan-rekan yang ada terkait dengan pernikahan yang diadakan oleh Nabi Muhammad dengan Zainab ini. Mari kita akan melihat bagaimana tanggapan dari pihak muslim. Ini videonya. Apa itu Muhammad mempunyai seorang menantu yang cantiknya seperti Ayu Azari. Kemudian ketika Zainab lagi berpakaian tipis, Muhammad datang dari parah lagi. Tapi itu dia sendiri, ini artikel apa ini yang saya baca ini? Itu link kamu yang kamu send sendiri. Jadi aja kaget tuh, linknya berarti ya send. Makanya baca, jangan kamu tuh baca. Ya, salah link kali, salah baca artikel ya. Misalnya dia gini, dia ketik mau cari jawaban di Google, asal aja pencet artikelnya, taunya isinya menyerang dia sendiri. Oh, berapa banyak kali itu? Jadi asalnya benar juga, isinya benar juga, cuman hanya ada salah dari. Salah aja. Ada salahnya dari apa? Ayu Azari. Iya, kami benar bahwa Rasulullah itu kamu tidak sengaja Zainab itu masih pakai pakaian tipis, tapi dalam tipis ala. Saya mesti bener ya Pak. Kita baca tafsir semua. Bahwa Zaid itu sudah menyelesaikan urusan perceraian dan idahnya. Kemudian kata lagi kepada Rasulullah untuk menjelaskan kalau Rasulullah mau kawin. Jadi idah itu kan 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi pertanyaannya Pak Putra, kenapa Zaid menyelesaikan pernikahan dengan Pak Putra? Siapa bilang pernikahan yang ada lagi bulan? Di dalam artikel yang saya kasih itu memang Pakaian tipis, tapi aslinya bukan dress, saya tidak berpakaian. Dari kamu ya, dari kita siangnya baru ditalak sama Zaid, terus Zainab mengatakan aku sholat dulu ya, malamnya langsung dikawini sama Nabi ini loh, tanpa saksi, tanpa mahar, sebentar, tanpa saksi, tanpa mahar, tanpa dibaca. Ini saya udah baca tafsir Al-Tabari ini, baca. Itu tafsir nggak jelas. Tafsir nggak jelas. Bapak emang tafsir loh Pak. Bapak tafsir Al-Tabari. Al-Tabari itu bapaknya malah tafsir. Iya, jadi ini menarik. Di dalam perdebatan kali ini Ibu Sofiatul mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Putra dari pihak muslim itu sebenarnya menyerang kembali kepada apa yang dia yakini, yaitu di mana dia mengatakan bahwa tafsir At-Tabari itu sesungguhnya tidak benar, karena dia menganggap itu sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Artinya bahwa dia menolak tafsir At-Tabari, sedangkan di dalam tafsir At-Tabari itu diyakini oleh umat muslim sebagai tafsir yang paling tertinggi ya, yang diyakini oleh umat muslim. Tetapi Pak Putra sendiri dia menolak hal itu dan dia meragukan hal itu.
Padahal kalau kita mau melihat itu bukti-bukti data-data yang disampaikan oleh Ibu Safiatul itu adalah bukti yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh mereka. Tetapi di dalam bagian ini Pak Putra kembali lagi melakukan suatu kesalahan, yaitu dia menyanggah argumentasi daripada Ibu Safiatul, tetapi penyanggahannya dia itu sebenarnya adalah menyerang kembali kepada pribadinya dia sendiri, dan itu merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh Pak Putra sendiri. Ya, kita akan menyaksikan kembali lagi bagaimana tanggapan demi tanggapan yang dilakukan oleh kedua debaters ini. Kalau kira-kira di apa di Garuda ya benar juga. Bapak bisa nggak dirubah, Pak? Saya mau tanya, Bapak ngomong kalau gitu, muka Bapak bisa nggak dirubah? Diskusi lah semoga. Enggak, sekarang saya tanya. Dengar dulu, dengar. Aneh itu Bapak bilang aneh, Bapak bilang benar. Tapi dari teman-teman dari buku bilang nggak banyak. Saya mau nanya, kalau wajib Bapak dirubah bisa nggak? Sekarang saya mau nanya, muka Bapak bisa nggak dirubah? Saya tanya, tapi operasi bisa nggak dirubah? Ya, dalam hal kayak gitu. Ya udah, kalau nggak bisa dijawab nanti Bapak sendiri jawabannya. Bapak sendiri Bapak baru benar. Selesai. Bukan, saya ngasih data, ini data dari saya. Data apa? Sekarang Bapak data apa? Data apa? Saya Republik. Ada buku, ini dari buku mana? Coba. Jangan ada artikel. Yang kemarin artikel. Apa salahnya? Artikel itu kan ilmiah juga, Pak. Artikel kan ilmiah juga. Sejak kapan artikel ilmiah? Nggak tahu tulisan ilmiah. Kemarin ya, aku tanya 3 kali. Kalau orang menikah tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi, ya itu berzinah enggak? Berzinah. Tanya lagi sampai 3 kali. Berzinah. Dari sekarang nih aku kasih nanti ini. Apa yang tahu? Namanya nih beliau langsung diangkat. Ini kan video saya ulangi sekali lagi ya. Itu tinggal orang dipakai. Kalau orang baru langsung dinikahkan mau juga ya. Iya, jadi Pak Putra dia tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu menikah dengan Zainab yang awalnya itu adalah menantunya, tetapi dia menyanggah hal itu. Bahkan di dalam tafsir At-Tabari sendiri yang tadi disebutkan, dia menolak dan meragukan hal itu. Bahkan video yang jelas-jelas menjelaskan tentang bagaimana proses pernikahan daripada Nabi Muhammad dengan Zainab ini, dia menolak dan dia menganggap itu mungkin video dari yang agama yang lain dan mencoba untuk memakai busana-busana muslim untuk menjelaskan tentang pernikahan daripada Nabi Muhammad dan Zainab. Dan sekali lagi Pak Putra dia tidak mau percaya dengan fakta dan data yang ada, tetapi dia mencoba menjelaskan dengan artikel-artikel yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh agama muslim atau di kebanyakan oleh orang-orang muslim. Jadi dia meragukan hal itu, tetapi dia meyakini artikel-artikel yang tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad menikah dengan Zainab, yang dimana tidak ada saksi, tidak ada mahar, tidak ada wali, dan itu dinikahkan langsung oleh Allah itu. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Putra sesungguhnya adalah satu kesalahan yang besar, yang dimana dia menolak pernikahan daripada Nabi Muhammad dan Zainab. Lalu yang kedua, dia menolak tafsir, dan yang ketiga dia menolak pembuktian video yang sudah disampaikan oleh Ibu Safiatul ini terkait dengan apa yang diyakini oleh kebanyakan orang muslim. Bahkan
di seluruh dunia umat muslim meyakini hal yang sama, mungkin kecuali Pak Putra ini ya. Kita akan lihat bagaimana respon daripada Pak Putra setelah menyaksikan video tersebut. Itu ratusan lah. Kok ratusan? Ini ada datanya. Siapa? Channel Islam atau channel siapa? Coba kita lihat channelnya siapa. Caranya sujud. Ini loh, ruang sujud. Mas, muatan kafir ruang sujud. Yang paling Sunscreen aku bisa kelihatan nggak, teman-teman? Sunscreen aku bisa kelihatan? kasih judul. Iya dong, kelihatan begini. Kasih judul. Itu channelnya muslim itu bahas Islam semua. Apa kalian tahu? Rasulullah SAW pernah menikah dengan Allah dan saksi dan kata Allah. Ini Allah sudah diakal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyara ila seperti ini. Kita ulangi sekali lagi ya, saya suka sekali ini wanita ini luar biasa. Padahal tadi Pak Putra mengatakan yang menikah tanpa wali, tanpa saksi dan tanpa mahar berzina. Karena Nabi Muhammad mengatakan, sebentar saya tunjukin dari sebentar. Saya tunjukin dari buku Nabi menikah tanpa mahar dan tanpa wali. Ya, kamu mengatakan suami menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, menikahi pelacur atau berzina. Beliau langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyara ila seperti ini. Saya ulangi sekali lagi ya. Pak Putra menyatakan orang yang menikah tanpa saksi, tanpa mahar, tanpa wali adalah seorang pezina dan dia menikahi seorang pelacur. Kita dengarkan sekali lagi ya. Kalau kalian tahu Rasulullah SAW pernah menikah tanpa mahar, tanpa saksi dan tanpa wali. Beliau langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyara ila seperti ini. Halo kawan-kawan, kali ini aku mau cerita tentang sosok istri Rasulullah SAW bernama Zainab binti Jahsy. Zainab cukup istimewa karena beliau adalah mantan istri anak angkat Rasulullah, yaitu Zaid bin Harithah. Memang boleh yang menikahi mantan istri anak angkat sendiri. Simak cerita lengkapnya. Zainab. Ya, jadi alasan dan penyebab mengapa sampai Pak Putra itu dia mencoba untuk memakai artikel supaya memberikan pembelaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia, karena pernyataannya yang mengatakan bahwa kalau ada pernikahan yang tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada mahar, maka itu adalah persinahan, dan kalau itu dilakukan maka itu pernikahan dengan pelacur. Itu yang diyakini oleh Pak Putra. Maka ketika bukti-bukti dan juga dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul itu, dia merasa bahwa hal itu tidak benar. Bahkan dikirim video, diputarkan video dari pihak muslim yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul. Dia pun menyangga dan mengatakan itu mungkin orang kafir atau video-video yang membahas untuk menyerang agama muslim. Jadi di dalam bagian ini Pak Putra kembali lagi menyerang pribadinya sendiri dengan pernyataan dia, karena dia tidak mengerti tentang apa yang diyakini dan dia mencoba untuk menjelaskan apa yang bertentangan dengan apa yang dia yakini, dan itu adalah kesalahan daripada Pak Putra itu sendiri. Oleh karena itu kita juga akan bersama-sama kembali menyaksikan bagaimana nanti setelah mendengar video ini, dan juga nanti mungkin ada pembuktian lain daripada Ibu Sofiatul terkait dengan membenarkan apa yang disampaikan oleh Quran ataupun tafsir-tafsir yang lain yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikah dengan Zainab. Itu apa yang akan menjadi reaksi daripada Pak Putra ataupun para muslim yang lainnya. Mari kita saksikan video berikut ini. Dia sudah memang boleh ya menikahi mantan istri anak angkatnya sendiri. Boleh kan ada ayat-ayat yang turun dari Lauh Mahfuz. Intinya sih adalah sosok perempuan idaman laki-laki pada masa itu. Zainab binti Jahsy ini katanya secantik Ayu Azari,
itu idaman para laki-laki. Makanya, selain cantik, dia juga berasal dari keluarga bangsawan. Dan mempercayai dengan Zainab. Zainab juga masih sepupu dari Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah mempunyai keinginan untuk menikahkan Zainab dengan sahabat sekaligus anak-anaknya Zaid bin Harithah. Tidak seperti Zainab yang bangsawan. Zaid berasal dari golongan budak. Rasulullah SAW ingin mengubah cara pandang mayoritas masyarakat waktu itu yang menilai derajat seseorang berdasarkan suku, ras, atau kondisi ekonomi. Namun yang harus dijadikan penilaian adalah ketakwaan. Saat ujian tersebut disampaikan kepada Zainab, pada mulanya Zainab keberatan. Jadi karena Zainab dijelasin secantik Ayu Azari dan dia merupakan idaman para laki-laki, jadi banyak yang mau menikah dengannya. Kemudian Muhammad mengatakan kamu harus menikahi Zaid bin Harithah, yaitu mantan budak yang dijadikan anak angkat Muhammad. Namanya Zaid bin Muhammad. Kemudian karena Zainab ini menolak, masa kamu dari keluarga bangsawan mesti menikahi mantan budak? Kesuci. Turunlah surat 33 ayat 36. Turunlah ayat surat 33 surah Al-Asr ayat 36 yang menyatakan apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka kamu manusia nggak boleh menolaknya. Karena sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Zainab pun menurut, ya. Kemudian satu ayat berikutnya surat 33 ayat 37, ketika Muhammad sudah ingin menikahi Zainab tadi, yang sudah melihat Zainab tadi memakai pakaian tipis, ya, dan dia menyimpan di dalam hatinya, aduh gue sebenarnya pengen loh, tapi gue simpan di dalam hatinya. Kemudian Allah menurunkan ayat untuk menikahkan Muhammad dengan Zainab di surah Al-Ahzab surat 33 ayat 37. Sekarang kita lihat lagi bahwa Muhammad dan Zainab menikah seperti apa? Apa kalian tahu? Rasulullah SAW pernah menikah tanpa mahar, tanpa saksi, dan tanpa wali. Beliau langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa sekali ya, langsung dinikahi tanpa mahar, tanpa saksi, dan tanpa wali. Silakan Pak Malikil. Pak Malikil. Pak Malikil ini mana Pak Malikil? Bu Sofi, ini pernikahan aneh menurut Soekarno. Said baru menceraikan Zainab, baru ditalak, belum resmi cerai. Malamnya sudah digauli tanpa mahar, sama wali. Karena Allah sendiri yang menikahkannya dengan turunnya surat 33 ayat 37. Kemudian baru dipestakan. Nah pada pesta itu ternyata banyak sekali yang tidak mau pulang. Kemudian untuk mengusir tamu-tamunya diturunkanlah surat 33 ayat 53. Surat 33 ayat 53 menyatakan jangan kamu berlama-lama di rumahnya Muhammad. Apalagi Muhammad ingin berdua-duaan. Kalian itu memang tidak tahu diri ya, kalau pertama jangan lama-lama, tau gak sih? Silakan Pak Ustadz Malikil tunjukkan bukti-buktinya. Mana Ustadz kita? Pak Ustadz Malikil. Assalamualaikum Pak. Pak mana Pak Ustadz kita ini? Iya, Pak Putra terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ustadz Malikil juga tidak ada suaranya. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat ini dan juga didukung oleh pernyataan yang dari pihak Muslim terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap Zainab itu memang fakta adanya, sehingga pernyataan daripada Pak Putra yang berkaitan tentang apa yang dilakukan oleh orang yang menikah tanpa mahar, tanpa saksi, tanpa wali, itu adalah pesina dan menikahi pelacur, maka dia sebenarnya sudah kalah di dalam bagian ini. Lalu Ustadz Malikil juga tidak bisa berkata-kata. Karena apa? Karena apa yang disampaikan itu adalah fakta yang tidak bisa diberikan argumentasi untuk memberikan pembelaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Jadi di sini kita menemukan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Zainab itu yang pertama adalah satu kesalahan, ya.
walaupun itu diyakini oleh umat muslim sebagai kebenaran, tetapi di dalam kekristenan itu adalah satu kesalahan. Karena yang pertama, dia mengambil menantunya lalu kemudian dia menikahi, dan di dalam pernikahan tersebut itu dikatakan dia menggauli pada malam hari, ya. Di dalam kekristenan tidak melegalkan hal itu. Karena apa? Karena di dalam kekristenan tentu menjelaskan tentang pernikahan yang kudus, pernikahan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, yang dimana dikatakan dalam Kejadian, sebelum Tuhan menyuruh Adam dan Hawa untuk beranak cucu dan bertambah banyak, mereka berdua diberkati terlebih dahulu. Artinya apa? Adanya pemberkatan nikah terlebih dahulu, baru setelah itu memiliki keturunan, ya. Dan juga di dalam pernikahan kekristenan saat ini itu juga merupakan pernikahan yang sangat-sangat kudus. Karena apa? Karena di dalam pernikahan itu menjelaskan tentang hubungan antara umat Tuhan dan dengan Tuhan, atau Kristus sang kepala dan kita yang adalah anggota tubuhnya. Dan kita melihat di sini bahwa ketika pernikahan itu dilaksanakan, sebelum dilaksanakan, ya, ada proses demi proses yang diadakan, yaitu adanya pranikah, kemudian setelah itu nanti ada peneguhan peneguhan nikah, kemudian nanti di situ juga ada saksi, ada wali, kemudian ada mahar, kemudian juga ada jemaat yang hadir untuk menyaksikan pernikahan tersebut. Dan juga kita menyaksikan bagaimana ada seorang hamba Tuhan atau pendeta yang memberkati pernikahan tersebut, dan setelah itu akan ada keturunan yang dihasilkan melalui pernikahan tersebut. Dan di sini kita menemukan bahwa pernikahan demi pernikahan yang dilakukan oleh umat Kristen itu didasarkan pada kasih Tuhan, didasarkan pada hubungan antara umat dan Tuhan, ya, antara Kristus sebagai kepala dan jemaat atau anggota tubuh Yesus Kristus, ya. Jadi ini sangat berbeda jauh. Maka ketika ini disampaikan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat dengan rekan-rekan yang ada kepada pihak muslim, mereka sama sekali tidak mengerti dan bahkan mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Malah mereka menunjukkan artikel yang tidak sesuai, bahkan menyerang kembali apa yang mereka sampaikan seperti yang dilakukan oleh Pak Putra itu. Mari kita akan menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Malikil terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Kok nggak bersuara dia? Atau Pak Hasan perlu gugat? Ada yang mau digugat, Pak? Silakan. Wah, udah. Ini semua teman-teman udah diam dan coba. Iya, di apa juga itu loh. Zainab sorenya langsung dinikahi itu loh. Ditafsir untuk Pak Malikil. Pak Malikil, gimana? Malikil kayaknya jauh dari di Facebook. Mungkin kita dengarkan dulu nih apa pembelaan Pak Putra terhadap Baginda Rasulullah. Silakan Pak Putra. Kayaknya dibela, nantinya dibela ya, dibelain, saya dibelain. Oke, silakan Pak Putra, mungkin dibela dulu nabinya, terus disambar dulu. Untuk aplikasi itu saya nggak ingin di desktop ya, mungkin nggak bisa. Artikel lagi, kita nggak terima artikel, kita maunya tafsir hadis atau tuntunan. Artikel ini bagus sih, kita buat jauh-jauh. Itu dari bukunya Dr. Haikal, ada wilayah yang diterima oleh muslim, nggak kayak desktop. Bukunya langsungnya nggak bahas sama bukunya Haikal itu yang jadi rujukan. Bukunya nggak ada. Dia kayak gitu, saya banyak lagi. Dia udah itu saya sih. Kalau ada rujukan, jangan yang banyak, jangan yang terbaik, kita tidak bisa Pak. Coba Bapak tunjukkan. Itu kita selalu perkara mau kesana kemari.
masih ditunggu ini. Gimana Pak Putra? Sorry pada kemana ya? Oh nggak ada suara ya Pak? Aku mau share nih buktinya ya dari Pak Gracia Pelo ditunjukin bukunya boleh? Oke silakan Bu, boleh lah Bu. Ya, kita akan saksikan ya. Oke, dengarkan baik-baik. Boleh baik-baik, kalau itu dosa kok. Di Islam, ini bukan dosa. Ini Iya. baik, ini benar, boleh dilakukan. Ini malah perbuatan yang terpuji. Beda. Nih, bahkan mengenai bagaimana Zainab itu dinikahi Muhammad. Nih, Tafsir Al-Qurtubi Al-Asad 37 Said kemudian bergegas menuju Zainab setelah Muhammad menyampaikan keinginannya kepada Said kepingin menikahi Zainab istrinya. Langsung saya datang. Sesampainya di rumahnya Zainab, ternyata Zainab sibuk dengan adonannya. Ketika meriwayatkan hadis ini, saya berkata, pada waktu aku melihat Zainab mau ngomong keinginannya Muhammad mengawini Zainab istrinya, aku merasa membawa beban yang sangat berat sehingga aku tidak sanggup. Siapa yang mencabut subscribe-ku? Tapi bapakku, itu enggak. Aduh, sorry aku balik lagi ke masalah lain. Silakan Bu inisiasi Bebannya dari dia tanggung yang bersuatu kan. Oke, Bu Sofi silakan. Ya, kita dengarkan lagi ya. Halo, Bu Sofi. Saya akan ulangi sekali lagi ya. Bagaimana nabimu sore harinya mengungkit sama Zainab? Saya akan ulangi sekali lagi. Ya, saya akan ulangi sekali lagi. Bagaimana nabimu malamnya tanpa mahar, tanpa saksi, tanpa wali langsung wikri dengan Zainab? Ya. Ketika meriwayatkan hadis ini, saya berkata, pada waktu aku melihat Zainab mau ngomong keinginannya Muhammad mengawini Zainab istrinya, aku merasa membawa beban yang sangat berat sehingga aku tidak sanggup untuk melihat ke arahnya. Berat banget. Ngomong, Dek, itu yang terjadi bapakku itu berat yang minta ampun. Secara tidak sanggup untuk melihatnya secara langsung. Beban itu, bebannya dia tanggung yang bersuatu mengatakan itu gara-gara apa? Karena Muhammad ingin meminang istrinya itu, dan tidak lama lagi Zainab akan menjadi istri bapak angkatnya, menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu aku berjalan mundur, memalingkan tubuhku ketika berbicara kepadanya, lalu berkata, wahai Zainab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk melamarmu di kurang laki-laki bapakku. Dia ngomong jujur, terus dijelaskan mendengar keinginan Muhammad yang disampaikan oleh suaminya saya menjawab, aku tidak melakukan apapun sampai berkonsultasi dengan Tuhan. Dia seorang sembahyang di sini, itu seorang sembahyang di sini. Saya lantas masuk ke tempat yang biasanya digunakan untuk salat. Begitu masuk, ya Allah, ini masuk ke kotor. Pada waktu saya seorang turun air tersebut, begitu airnya turun, Muhammad bergegas melaksanakan firman Allah, ketetapan yang baru dia terima ini. Tiba-tiba datang Rasulullah ke sana dan langsung mengentot, menggauli, mencampuri Zainab tanpa meminta izin siapapun. Tidak woro-woro, tidak bikin resepsi, tidak ada akad, tidak ada mahar, langsung masuk. Zainab, apakah kamu sudah mendengar apa yang disampaikan saya? Sudah, Nabi, balik baik buka pakaianmu. Wah, bagus, mana saudara kan sudah saya ingin berpilih-pilih. Kemudian Nabi SAW mengadakan walimah, pesta. Setelah kejadian itu, setelah perhubungan seks di tempat, dan buat resepsinya terbelakangan, memberi kami makanan berupa roti dan daging, dan kami pun memakannya sehingga tiba sore. Nih, dalam sebuah riwayat disebutkan hingga tiba sore hari dan para sahabat berpamitan. Ini tafsir. Saya hanya membacakan, tidak memfitnah. Jadi kalau ada orang Muslim yang benar-benar Islam, harusnya ada bersuka cita dan mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, betapa mulianya perilaku Nabiku. Kalau kamu konsisten sebagai orang Muslim,
Masa kamu orang Islam mau dengan perbuatan nabimu, bukannya kamu keluar dari ajaran ini, tapi kamu menyerang orang Kristen agama lain, itu ya nggak fair. Sebagai orang Muslim, kamu harus membenarkan dan setuju dengan perbuatan ini, bukan menyerang, menghina, memfitnah agama lain. Nih, kita lihat tafsir Al-Mukatsir ya, tadi kita tafsir Al-Qurtubi. Nih, Al-Watar, penjelasan Al-Mukatsir Al-137. Al-Watar artinya keperluan dan hajat. Setelah menyelesaikan urusannya, maksudnya menceraikan Zainab, ya ini setelah saya selesai dari keperluannya dengan Zainab, lalu ia menceraikannya, maka kami kawinkan kamu dengan Zainab. Allah yang mengawinkan Muhammad dengan Zainab, dan yang mengawinkan Nabi SAW, dan yang mengawinkan Nabi SAW dengan Zainab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Muhammad itu dikawinkan dengan Zainab itu Allah langsung yang mengawinkan, nggak pakai kakek, nggak pakai orang tua, nggak pakai wali, nggak pakai saksi, nggak pakai mal, nggak pakai apapun, Allah langsung. Dengan kata lain, Allah menentukan wahyu kepada nabinya dan memerintahkan kepadanya untuk mengawin Zainab. Saya perintahkan kamu Muhammad, kawin Zainab, saya sudah merestui, tanpa wali, tanpa akad, tanpa mahar, tanpa saksi manusia, melainkan semuanya ditangani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mulia, ini perbuatan mulia dan benar di dalam Islam. Ini akhlak, perilaku insan kamil, manusia yang paling sempurna di dalam Islam. Ini. Jadi Allah yang memerintahkan, karena Muhammad mendapat perintah Allah, turun ayatnya, sebagai orang yang berserah penuh kepada Allah, dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan tanpa menunda-nunda. Ini orang yang beriman di dalam kategori Islam. Jadi seperti itu, ya. Jadi seperti itu, ya. Saya menarik satu hal yang sangat bagi saya, apa yang disampaikan oleh Pak Gracia Pelo sesuai dengan video yang tadi kita sudah lihat. Pak Gracia Pelo mengatakan, kalau Anda seorang Muslim yang sejati, maka banggalah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang menikahi Zainab. Walaupun tidak ada saksi, tidak ada wali, tidak ada mahar, tapi itu langsung dinikahkan oleh Allah. Tapi kalau Anda masih meragukan hal ini, tinggalkanlah dan carilah kebenaran. Dan ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa jikalau hati nuranimu berkata, iya itu benar, tetaplah di dalam agamamu. Tetapi jikalau hati nuranimu merasa bahwa itu harus terus dicari tahu apa yang menjadi kebenaran, maka carilah kebenaran selagi ada waktu untuk kamu mencari kebenaran. Ya, tetapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa di dalam bagian ini Pak Gracia Pelo mengingatkan bahwa dia dan juga para apologet Kristen, termasuk channel Christian Apologet ini, tidak pernah menjelekan ataupun menghina apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tetapi jelas dikatakan bahwa itu yang diajarkan dan itu yang diyakini oleh umat muslim terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan kita menghargai itu sebagai kebenaran yang kalian yakini sebagai kebenaran. Tetapi bagi kami, hal-hal yang demikian kalau dilihat dari sudut pandang kekristenan, itu adalah suatu hal yang bercela, satu hal yang dilakukan yang sangat tidak baik di hadapan Tuhan. Karena pertama, dia mengambil menantunya sendiri, dan itu merupakan suatu kesalahan yang sangat besar. Dan yang kedua adalah dia menikahi tanpa ada saksi dan tanpa ada mahar dan tanpa ada wali. Itu juga merupakan suatu kesalahan kalau kita lihat dari sudut pandang kekristenan. Jadi intinya adalah bahwa pernikahan baik dari agama-agama tertentu, tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang kekristenan, tentu itu akan sangat-sangat jauh berbeda dengan apa yang diyakini oleh umat Kristen. Jadi di dalam bagian ini saya ingin tekankan bahwa itu di dalam kekristenan tidak berlaku.
pernikahan yang dilakukan seperti Nabi Muhammad dan Zainab. Itu di dalam kekristenan tidak berlaku sama sekali, dan kalau itu dilakukan maka itu adalah pernikahan yang ilegal, yang tidak sah di hadapan Tuhan. Itu yang diyakini oleh kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan menyaksikan video berikutnya. Apakah ada tanggapan dari baik Pak Ustadz Malikil atau Pak Putra atau debaters muslim yang lainnya atau tidak? Kita akan bersama-sama menyaksikan video ini. Oke, sudah jelas ya. Jadi kami tidak memfitnah, itu ada di dalam kitab-kitabmu sendiri. Ya, dan ya udah, gua sarankan sih, gua nggak terlalu banyak mikir ya. IDL itu berita ini. Iya, jadi itu di halaman 480, Bu. oh, ini ada tanggapan ini. Tafsir apa bukain? Aku tuh bilang 14. Oh, buku 14. Dan apa nih kan bilang banyak. Oke, bisa lihat screen aku nggak? Ya, udah tua. Tafsir Al-Qurtubi, volume berapa? 14. Oke, ini apakah kita lihat ya? Jangan-jangan ini karangan misionaris Kristen. Aduh, kenapa nggak bisa share screen? Oke, udah bisa kelihatan share screen-nya? Udah, Bu. Iya, kita cek dulu. Jangan-jangan ini yang ngeluarin Sofiatul. Tafsir Al-Qurtubi, Tarikh Muhammad Ibrahim, Mahmud surah ini. Kita cek dulu loh. Iya. Halaman berapa? 480. Oke, ini adalah halaman 480. Ya, sebelum kita akan melihat apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Sofiatul terkait dengan share screen-nya ini, yang membuat saya kagum dengan Ibu Sofiatul ini adalah dia menyampaikan sesuatu tidak didasarkan pada sesuatu yang tidak benar, tetapi sesuatu yang memang adalah fakta dan sesuatu yang dimana data-data itu valid, ya. Seperti yang tadi disampaikan, itu adalah fakta dan data yang valid. Bahkan ketika dia ingin menunjukkan screen share ini, dia juga meneliti sejauh apa artikel ini, ya, atau share screen ini, ya. Apakah ini tulisan daripada misionaris Kristen atau memang ini betul-betul legal daripada umat muslim. Jadi dia meneliti sejauh apa yang ada di dalam tulisan ini, dan ini yang membuat saya kagum dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Sofiatul. Jadi harapan saya itu kiranya kita itu mengerti, ya, memahami pemikiran daripada Ibu Sofiatul, karena Ibu Sofiatul itu bukan sembarangan orang. Dia memang betul-betul memahami bagian ini, dan dia mengambil satu keputusan tidak tergesa-gesa. Artinya dia berpikir terlebih dahulu, baru setelah itu dia menyampaikan. Kalau itu benar, kalau itu salah, dia tidak akan berani menyampaikan. Dan itu yang membuat para apologet muslim itu kewalahan dan juga ketar-ketir saat menghadapi Ibu Sofiatul. Karena inilah yang menjadi tameng, ya, merupakan tameng daripada Ibu Sofiatul yang tidak bisa dibendung dan juga tidak bisa dihancurkan oleh polemikus atau debaters muslim. Nah, kita akan saksikan bagian ini, ya. Coba dibacakan. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, ini turun ayat nih ya. Turun ayat nih, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin mengawini istri-istri anak-anak mereka apabila anak-anak itu telah misalkan kembali dari dunia dan adalah ketetapan Allah pasti terjadi. Diriwayatkan bahwa
masa iddahnya selesai, Nabi bersabda kepada Zaid, engkau adalah orang yang paling aku percaya mengenai hadis, oleh karena itu lamarkanlah Zainab untukku. Mendengar perintah ini, Zaid pun langsung menuju rumah Zainab dan sambil membalikkan badannya, menundukkan wajahnya karena rasa hormat terhadap istri Nabi. Walaupun ia dahulu pernah menjadi suaminya, lalu Zaid menyatakan keinginan Nabi untuk melamar Zainab. Mendengar hal itu, Zainab pun gembira, namun ia berkata, aku tidak akan melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Tuhanku. Zainab kemudian bergegas menuju tempat salatnya, lalu diturunkanlah firman Allah. Dan apa ini? Loh, mana tadi? Dan Nabi langsung mencampuri Zainab tanpa ada akad nikah lagi. Waduh. Aduh, kasihan aku loh, sampai aku terlalu cuma aja dia Bu dibaca-baca ini. Pak Putra di mana nih Pak Putra nih? Pak Putra belum ada suaranya. Siapa yang tadi untuk dia mana ya tadi ya? Itu coba yang 49, 40, 41 atau 3 halaman itu. Bergegas menuju rumah Zainab. Sesampainya di sana, ternyata Zainab sedang sibuk dengan adonannya. Oh ya, ini penting nih ya teman-teman ya. Kita kasih ini ya. Lagi mengaduk adonan. Pada saat aku melihat Zainab, aku merasa membawa beban yang sangat berat. Hingga aku tidak sanggup untuk melihatnya ke arahnya secara langsung. Itu Nabi tidak meminangnya, dan tidak lama lagi Zainab akan menjadi istrinya. Oleh karena itu aku berjalan mundur dan memalingkan tubuhku ketika berbicara kepadanya. Aku berkata, wahai Zainab, Rasulullah mengutusku untuk melamarmu. Zainab menjawab, aku tidak melakukan apapun sampai aku berkonsultasi dengan Tuhanku. Zainab lalu pergi ke tempat yang disering berangkat untuk melakukan salat, lalu turunlah ayat tersebut. Oh, jadi lalu baru turun ayatnya. Tiba-tiba dia datang. Oh, tiba-tiba dia datang dan langsung mencampurinya. Kemudian baru bikin pesta. Oh gitu. Ya. Di pesta tuh sudah pulang-pulang turun ayat lagi nih. Surah 53, jangan lama-lama lu kalau bertamu tahu diri dong, gitu ya. Iya, mau roda tua ya. Sebab Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi dan memberitahukan dia bahwa Allah telah menikahkan beliau dengan Zainab. Nabi pun langsung mencampuri Zainab tanpa izin lagi. Oh ya. Dan apa ini? Oh, tidak ada akad nikah. Aduh, tidak ada. Tidak ada siapapun menjadi syarat kewajiban yang diwajibkan muslimin pada umumnya. Ini adalah kekhususan hak istimewa, tidak boleh ditiru loh. Kok nggak boleh ditiru? Katanya mesti meniru Nabi. Katanya Nabi ini teladan rahmatil alamin. Ini kenapa ya? Ini kenapa nih teman-teman? Ini adalah kekhususan yang dimiliki Nabi. Tidak ada yang boleh menirunya, curang kali. Nggak ada yang boleh ditiru. Itu nggak boleh ya. Oh, ini kekhususan dimiliki. Tidak ada yang boleh menirunya dari dulu hingga sekarang. Ya ampun. Oh gitu. Nggak ada yang boleh niru ini. Nggak boleh ditiru teman-teman. Ya, jadi kita sudah melihat fakta data yang valid yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul yang tidak jauh dari apa yang diyakini oleh umat muslim, baik di dalam Quran, baik dalam hadis dan tafsir-tafsir yang lainnya. Itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul dan juga video dari Pak Gracia Pelo. Dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa itu adalah hak istimewa yang dialami oleh Nabi Muhammad, karena dia diperintahkan untuk menikahi Zainab yang adalah menantunya sendiri, dan dia menikah tanpa ada wali, mahar, dan saksi.
dan dia nikah, itu dinikahkan langsung oleh Allah. Nah, itu fakta, data yang valid yang diyakini oleh umat muslim. Dan yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul itu adalah satu hal yang membuat para apologet muslim dan juga orang-orang muslim yang lainnya itu berpikir keras apa yang sudah dilakukan oleh Nabi junjungan mereka. Bagi umat muslim dan juga para apologet muslim di luar sana, kalian meyakini apa yang diyakini, apa yang dipercayai oleh kebanyakan orang, dan apa yang disampaikan oleh Quran, hadis, dan tafsir yang lainnya berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi junjungan kalian. Kalian berpikir dengan matang, kalian berpikir secara seksama apa yang sudah dilakukan, dan menurut hati nurani kalian apakah itu sesuai atau tidak. Maka kembali lagi kepada pribadi kalian masing-masing. Kalau kalian meyakini itu benar, yakinilah. Tapi kalau kalian meyakini itu satu kesalahan, maka tinggalkanlah. Karena itu semua keputusan ada pada diri Anda semua. Maka yang ingin saya komentari di dalam bagian ini adalah saya bersyukur bahwa saya adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Saya percaya di dalam iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang diteladani oleh Tuhan Yesus, itu saya bangga menjadi pengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menikahi menantu, tidak pernah mengajarkan untuk menikahi seseorang yang dimana sebelum ada pemberkatan nikah harus melakukan hubungan seksual. Tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan hal itu. Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita umat yang percaya adalah diberkati terlebih dahulu, baru setelah itu punya keturunan, dan keturunan itulah yang diberkati Tuhan sampai selama-lamanya. Dan ini keunikan dan keistimewaan daripada agama Kristen. Jadi mari berpikir secara cerdas, memilih mana yang benar, yang sesuai dengan apa yang kita yakini, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi terus dukung channel Christian Apologet, biarlah melalui channel ini banyak jiwa-jiwa boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh diselamatkan. Kiranya hidup kita memuliakan nama Tuhan, menjadi garam dan terang bagi kehidupan banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Welcome to my channel Christian Apologet.